Haleluya, puji Tuhan. Shalom, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang begitu luar biasa bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena kembali kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya ambil dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, saudara sekalian, mungkin ada banyak orang di luar sana yang dapat berbuat baik bagi orang yang sudah berbuat baik dalam kehidupannya. Dan juga mungkin ada orang yang dapat melakukan sesuatu atau mungkin rela mati bagi orang yang sudah mau berbuat baik dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana jika keadaan itu sebaliknya? Apakah kita mampu melakukan hal itu? Nah, Allah kita mampu melakukan segala sesuatu. Bukti nyata bahwa Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk dikorbankan agar supaya saudara dan saya yang berdosa, yang tidak layak ini mendapatkan keselamatan. Nah, tahukah saudara bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah dengan tujuan untuk memperdamaikan hubungan kita, hubungan Bapa di sorga dengan manusia yang ada, agar supaya hubungan itu pulih kembali, agar supaya hubungan itu baik kembali, agar supaya hubungan itu erat kembali dengan Bapa di sorga. Nah, dalam perjanjian lama, dalam kitab Imamat, di situ dijelaskan tentang korban pengampunan dosa. Nah, jikalau bangsa Israel berbuat satu pelanggaran atau dosa, maka mereka harus mempersembahkan satu korban agar supaya pelanggaran mereka itu dapat diampuni ketika mereka mempersembahkan satu korban di hadapan Tuhan. Nah, Bapa di sorga juga mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai korban yang kudus dan yang tidak bercacat celah dengan satu tujuan, agar supaya kehidupan orang-orang yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dipulihkan hubungannya dengan Bapa di sorga. Oleh sebab itu, dengan diperdamaikannya kita dengan Bapa di sorga, maka jaminannya adalah keselamatan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita Filipi berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ketika kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga, maka jaminannya adalah keselamatan dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10 dikatakan begini, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga, tetapi juga kita mendapat jaminan keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian telah mendapatkan keselamatan itu, maka peliharalah dan jagalah keselamatan itu. Dengan apa? Hidup kudus, berbuat sesuai apa yang Tuhan inginkan, melakukan kebenaran firman Allah, taat, tunduk dan setia melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita. Maka saya yakin dan percaya keselamatan itu akan kita peroleh untuk selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita tahu di hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menyia-nyiakan keselamatan karena mereka tidak tahu nilai dari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib
yang begitu berharga dan begitu luar biasa. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mari kita hargai kematian Yesus Kristus. 2000 tahun lebih yang lalu. Dengan tujuan agar supaya kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga dan kita dijamin mendapatkan hidup yang kekal. Karena firman Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya beroleh keselamatan. Jadi mari Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada dimanapun kita berada, mari kita hargai pengorbanan Yesus. Hari ini kita mengingat kembali bahwa Yesus Kristus hanya untuk memperdamaikan, hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia rela mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, di hari yang begitu spesial dan luar biasa ini, mari kita memaknai kembali karya salib Kristus. Dia sudah mati untuk menebus dosa kita sekalian umat manusia. Dan pesan saya pada saat ini adalah mari kita tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar menjelang kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua, agar supaya kita memperoleh keselamatan itu. Dan oleh sebab itu saya ucapkan selamat memperingati hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.